Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Alfi Zamzami. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum menyaksikan video ini, dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, hari Senin tanggal 5 Oktober kemarin itu saya melakukan tes swab di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Setelah melakukan tes swab, saya disuruh menunggu hasilnya itu kurang lebih 2-3 hari. Alhamdulillah tidak butuh waktu lama, sekitar 2 hari saya sudah mendapatkan kabar bahwasannya hasil tes swab itu sudah keluar ya teman-teman. Alhamdulillah hasilnya itu saya dinyatakan negatif. Setelah kurang lebih 14-15 hari saya melakukan isolasi mandiri. Sangat senang ya teman-teman rasanya mendengar kabar bahwasannya saya udah dinyatakan negatif. Itu artinya tidak butuh lama lagi saya sudah diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Senang rasanya karena saya pribadi sudah ngerasa cukup jenuh. Kurang lebih 15 hari saya tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Itu artinya saya sudah dapat beraktivitas di luar rumah lagi seperti sedia kala. Di video kali ini juga saya ingin berbagi informasi buat teman-teman yang bertanya-tanya selama saya isolasi mandiri itu kira-kira apa aja yang saya lakukan dan obat-obatan apa yang saya konsumsi. Oke, saya akan mulai menjelaskannya dari minyak kayu putih dulu ya teman-teman. Minyak kayu putih ini sangat penting untuk kita selama isolasi mandiri. Kalau saya biasanya menggunakan, selain saya balurkan di bagian dada, saya juga menggunakan tisu. Saya menyebutnya ini teknik banteng ya teman-teman. Tisunya itu kita gulung pertama-tama. Kita gulung seperti ini teman-teman. Gulung-gulung kecil aja teman-teman. Seperti ini. Ya, kurang rapi. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian setiap ujungnya itu kita balurkan minyak kayu putih. Seperti ini. Setelah minyak kayu putih menyerap di bagian ujung-ujung tisunya ini, lalu kita tekuk dua seperti ini. Kita sumpel lalu kita masukkan di bagian kedua hidung. Seperti ini ya teman-teman, saya melakukannya paling tidak sehari itu 2 kali. Jujur saya pribadi ngerasa sangat lega ketika saya menggunakan kapas yang dibaluri kayu putih seperti ini. Karena tidak lama setelah itu kita bakal ngerasa akan keluar lendir itu dari bagian mulut sama bagian hidung. Kayak kita flu tapi kita lega gitu. Kita gunakan ini ya sampai bau minyak kayu putihnya itu hilang ya teman-teman. Setelah itu kita lepas kembali, kita bersihkan bagian hidung menggunakan air bersih. Selanjutnya adalah vitamin yang saya konsumsi selama isolasi mandiri di rumah ya teman-teman. Di sini saya ada vitamin Enafleksi seperti ini teman-teman. Saya konsumsi ini sebanyak satu butir aja teman-teman ya setiap harinya. Keterangannya itu vitamin C 500 mg. Selain menggunakan vitamin ini, kalian juga bisa menggunakan vitamin yang lainnya seperti salah satunya itu adalah
ekstersi ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, bahwasannya ketika imun tubuh kita itu sangat kuat, ketika tubuh kita dicukupi oleh nutrisi, maka insya Allah virus itu akan mati dengan sendirinya teman-teman. Kita bisa mengalahkannya dengan semangat kita berjuang dan berikhtiar menggunakan cara-cara yang sudah diajarkan oleh pihak medis. Selain itu, di sini saya juga punya disinfektan spray teman-teman. Jadi saya biasa menyemprotkan ini ketika pagi dan menjelang malam. Saya semprotkan di bagian kamar mandi dan daerah-daerah yang biasa kita akses selama isolasi ya teman-teman. Seperti ini kita cukup menyemprotkannya beberapa kali ya teman-teman. Di sini juga saya selain mengkonsumsi vitamin C, saya biasa mengkonsumsi habatus soda ya teman-teman. Seperti ini, kalian bisa konsumsi habatus soda merek lainnya juga. Saya mengikuti anjurannya dengan mengkonsumsi sebanyak 2 kapsul setiap hari sebanyak 2 kali sebelum makan. Jadi saya biasa mengkonsumsi ini saat saya baru bangun tidur atau menjelang sarapan pagi. Sebanyak 2 kapsul saya konsumsi. Siang harinya setelah makan siang, saya biasa mengkonsumsi vitamin C sebanyak 1 butir saja ya teman-teman, itu sangat sudah cukup. Selain menggunakan vitamin dan berbagai jenis obat yang tadi saya sudah sebutkan, di sini saya juga punya masker medis ya teman-teman. Jadi selama karantina mandiri itu hampir 24 jam waktu saya itu saya habiskan untuk menggunakan masker. Karena apa? Untuk menghindari penyebaran virus terhadap keluarga yang sehat ya teman-teman. Walaupun beda lantai, tapi kita tetap harus antisipasi, maupun yang sehat maupun yang positif COVID itu wajib menggunakan masker. Di sini saya juga ada sanitizer ya teman-teman, antiseptik. Biasa saya gunakan ketika saya tidak sempat untuk mencuci tangan dengan sabun. Saya menggunakan ini sebagai penggantinya. Di sini ada kandungan alkoholnya 80%. Itu semua juga dapat kalian lakukan dalam bentuk pencegahan terhadap virus COVID-19 ini ya teman-teman. Mulai dari penggunaan vitamin C, penggunaan disinfektan spray, habatus soda salah satunya. Itu semua dapat kalian gunakan untuk melakukan sebuah pencegahan terhadap virus corona ini ya teman-teman. Insya Allah ketika kalian sudah mengkonsumsi vitamin C maupun habatus soda, daya tahan tubuh kalian akan terjaga. Dari pihak pemerintah pun sudah menghimbaukan kepada kita ya teman-teman, salah satunya adalah dengan kita menjalankan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seberapa pentingnya 3M itu? 3M. Yang pertama itu menggunakan masker ya teman-teman. Pastikan kalian itu menggunakan masker yang sesuai standar ya teman-teman. Yaitu masker yang 3 lapis atau 2 lapis ya teman-teman. Seperti ini. Seberapa pentingnya masker itu? Masker itu sangatlah penting teman-teman. Jadi ini adalah dalam bentuk pencegahan juga ya teman-teman. Masker ini digunakan bukan hanya untuk mereka yang sudah dinyatakan positif atau terpapar COVID. Ini juga diwajibkan buat kalian menggunakannya agar kalian tidak terpapar COVID. Ketika kalian menggunakan masker ini, kalian sudah melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Karena jika kalian sudah terpapar COVID, kalian menggunakan ini, dipastikan insya Allah sekitar 80% virus yang ada tidak menular ke
banyak orang, entah ketika kalian bersin maupun batuk, jadi tidak kesebar ke kemana-mana ke orang lain ataupun ke benda-benda yang ada kemungkinan bakal orang lain sentuh. Selanjutnya adalah seberapa pentingnya mencuci tangan itu. Kalian itu sangatlah penting untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Apabila tidak ada sabun ataupun air di sekitar kalian, kalian wajib menggunakan atau selalu membawa antiseptik atau sanitizer ya teman-teman. Gunanya itu untuk membunuh bakteri yang ada pada tangan kita, karena setelah aktivitas kita tidak tahu apa kita bekas memegang benda-benda yang sudah terkontaminasi dari virus corona itu ya teman-teman, seperti gagang pintu, menutup jendela, atau berbagai benda lainnya di tempat umum mungkin. Jadi sangat dianjurkan untuk kalian mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, ataupun ketika kalian akan berwudu. Ini saran saya pribadi ya teman-teman, kalian harus mencuci tangan menggunakan sabun. Karena apa? Karena ketika kalian wudu, kalian itu mengusap bagian wajah, otomatis mengenai mata. Selain itu juga kita kan membersihkan bagian hidung, teman-teman. Dikhawatirkan tangan kita ada kotoran atau bakteri yang menempel pada bagian tangan. Jadi sangat dianjurkan buat kalian sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah aktivitas diwajibkan untuk bercuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa. Seberapa pentingnya menjaga jarak? Ya jadi gini teman-teman, apabila kalian sedang dalam suatu perkumpulan di mana tidak dilakukannya penjagaan jarak, itu sangat beresiko ya teman-teman. Takutnya dari salah satu orang yang ada di sekitaran kalian itu sudah terpapar virus. Sangat dikhawatirkan terjadinya penyebaran massal apabila acara tersebut ramai dikunjungkan orang kan teman-teman. Seringkali ataupun tidak sedikit terjadinya penyebaran itu di tempat-tempat umum ya teman-teman. Makanya selama pandemi ini sangat dilarang untuk melakukan sebuah perkumpulan seperti konser dan acara-acara lainnya, sangat dilarang. Ketika menjaga jarak, kalian itu salah satunya sangat tidak dianjurkan untuk bersalaman atau bersentuhan tangan. Jadi saran dari saya pribadi, kalian tidak perlulah untuk sementara ini untuk jangan dulu melakukan salaman secara bersentuhan ya teman-teman, maupun dengan cara seperti tos atau sentuhan lainnya, karena dikhawatirkan kita tidak tahu kan orang tersebut itu sudah terpapar COVID atau belum. Tentunya sangat beresiko ya teman-teman, terutama untuk para lansia di mana itu sangat mudah untuk tertular. Teman-teman, jadi gini, kekebalan tubuh atau imun tubuh seseorang itu berbeda-beda. Jadi tolong lindungi seseorang yang ada di lingkungan kita dengan cara menggunakan atau menjalankan 3M tersebut ya teman-teman, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dengan hal tersebut kalian sudah termasuk orang-orang yang peduli terhadap lingkungan kalian. Jangan sampai kalian itu memiliki jiwa apatis ya, atau berpikiran egois, di mana kalian hanya mementingkan diri kalian dan keluarga, tidak melindungi orang-orang lain. Menurut saya itu sangat egois ya ketika kalian tidak peduli terhadap lingkungan kalian mengenai kesehatan ini. Jadi itu dia teman-teman, berbagai hal yang sudah saya jelaskan. Salah satunya adalah pengalaman saya pribadi dalam melakukan isolasi mandiri. Alhamdulillah sekarang saya sudah dinyatakan negatif setelah melakukan isolasi kurang lebih selama 14-15 hari ya teman-teman. Teman-teman, pesan saya tetap berpikir positif, karena segala hal yang kalian pikirkan itu akan berdampak pada diri kalian sendiri ya teman-teman. Itu merupakan sebuah kalimat alam bawah sadar salah satunya. Saya pribadi ketika menjalankan isolasi ini, saya selalu berusaha untuk berpikir positif, menguatkan diri saya sendiri dan menguatkan
salah satunya adik dan ayah saya yang terpapar COVID juga. Alhamdulillah mereka juga sekarang sudah dinyatakan negatif. Dan akhirnya kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Apabila ada hal yang ingin kalian pertanyakan, silakan komentar di bawah video ini. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih.